Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Sehat Bapak Ibu? Ya, Tuhan Yesus sangat luar biasa ya. Apapun yang terjadi, Dia tetap beserta dengan kita. Dia menyertai langkah-langkah kita Bapak Ibu. Oke. Ini seri yang terakhir dari bulan ini karena bulan depan kita akan berpindah tema. Kita akan menyelesaikan seri yang terakhir. Bagi yang ibadah satu kali, tapi ibadah yang kedua kali masih ada seri yang penutup Bapak Ibu. Firman yang membawa perubahan hidup. Ya, firman Tuhan berperan sebagai wadah yang mengungkapkan kebenaran dan kasih Allah kepada manusia sehingga memungkinkan perubahan hati dan perilaku. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bukan hanya merasakan kasih Tuhan setiap hari, tapi kita mendengarkan kebenaran dan kasih Tuhan melalui firman-Nya yang kita baca, yang kita renungkan, dan itu sanggup mengubahkan hati dan perilaku kita. Jika ada orang berkata kepada saya, kenapa pasangan saya enggak berubah? Dari dulu dia seperti ini, padahal dia melayani Tuhan loh Pak. Dia menjadi salah satu pengurus di gereja. Dia menjadi orang yang cukup sibuk jikalau ada acara gereja. Tetapi kenapa dia tidak berubah? Dia terus menyakiti saya. Dia mengecewakan saya. Kata-katanya enggak pernah baik ke saya. Perilakunya enggak pernah berubah. Dan dia hanya berubah pada saat ketemu Bapak, ketemu Pak Riko, ketemu pendeta, atau pada saat dia pelayanan. Hanya itu, dia bisa baik. Setelah itu dia enggak tahu Pak. Kayaknya dia gak bisa berubah. Pertanyaan saya cuma satu. Apakah Anda membaca firman? Apakah Anda mendengarkan firman? Kalau iya, berapa pasal atau berapa ayat atau berapa menit Anda luangkan untuk membaca firman? Kebanyakan orang berkata gini, saya sih doa Pak. Ya, saya gak tanya doanya. Saya tanya baca firman. Saya makan juga doa. Betul Bapak Ibu? Orang Kristen itu doanya banyak ya. Mau makan aja doa. Mau berangkat kerja doa. Mau ngapa-ngapain doa. Pertanyaannya, seberapa sering Anda baca firman? Kalau sudah mulai itu mulai cari jawaban Bapak Ibu. Antara baca dan tidak baca. Sehebat apapun kita melayani Tuhan, kalau gak pernah baca firman, gak akan ada perubahan. Amin. Karena hanya firman yang sanggup mengubahkan manusia. Bapak Ibu percuma ngomong ke saya bertahun-tahun, tahun depan balik, tahun depannya balik, terus balik ke saya sih gak ada masalah untuk melayani konseling dan lain-lain. Cuman percuma Anda lakuin itu. Kalau setelah konseling Anda di rumah gak mau meluangkan diri untuk membaca firman. Karena hanya firman yang membawa kita kepada perubahan hidup yang lebih baik. Karena secara teologis firman Tuhan tidak hanya mengajarkan tentang kebaikan dan moralitas, tetapi juga membawa manusia kepada kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Menurut Bapak Ibu, kita itu benar atau baik? Benar atau baik Bapak Ibu? Orang bisa baik belum tentu benar. Kasih makan anaknya, istrinya dengan uang haram. Kasih tetangganya hal-hal yang baik. Kasih orang, wah dia murah hati. Belum tentu itu dari hasil yang benar. Orang lihatnya, wah orang ini baik. Yang dikejar manusia itu baik Bapak Ibu. Yang dikejar orang adalah predikat
oh itu loh baik. Pak Riko itu loh baik, jarang saya dengar. Yang pernah saya dengar, oh loh Pak Riko jahat. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Saya dibilang jahat, baru kenal tapi bilangnya langsung jahat. Orang kepingin dicap baik oleh manusia yang lain, tapi dia lupa seharusnya dia bukan hanya melakukan kebaikan, tetapi dasarnya adalah kebenaran. Amin. Karena baik menurut manusia, belum tentu benar menurut Allah. Tapi apa segala sesuatu yang benar menurut Allah, pasti baik menurut manusia. Karena ketika seseorang mendengarkan dan merenungkan firman, hati dan pikirannya itu diperbaharui. Jadi proses pembaruan ini yang sering terjadi pada kita saat kita mendengarkan firman, ini yang disebut pertobatan dan regenerasi oleh Roh Kudus. Saat Bapak Ibu mulai dengar firman, bukan hanya sebuah informasi, tapi firman ini sebagai juga transformasi, ini membuat kita bertobat. Saat Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan sedang mendengar firman terus, aduh bagian itu aku salah itu, aduh aku kena, Tuhan ampuni. Pernah gak gitu Bapak Ibu? Pernah ya? Jadi firman Tuhan bukan hanya sekedar ilmu belaka, bukan hanya sekedar kata-kata manis belaka, tapi firman Tuhan itu mentransformasi pikiran kita, dan kita bertobat dari pikiran yang jahat. Aduh salah aku, ya Tuhan aku berjanji tidak mau lakuin itu. Dan itu merupakan sebuah proses. Makanya saya katakan kalau orang gak pernah berubah, ada kemungkinan dia gak membaca firman dengan rutin. Karena kalau dia membaca firman dengan rutin, artinya proses pembaharuan akan terjadi setiap hari dalam kehidupannya. Amin. Beberapa tahun yang lalu saya bikin renungan harian 1 ayat lompat-lompat. Terus mulai tahun 2025 ayatnya dan pasalnya berurutan. Mau ndak mau Bapak Ibu harus baca pasal sebelumnya dari ayat yang sudah saya kasih, renungan harian yang saya kasih, dan Bapak Ibu akan baca resumennya di belakang. Jangan dibalik, baca yang di belakang baru baca ayat dan pasal. Baca pasalnya dulu dan ayatnya. Oke, belum ngerti, baru kita lihat apa yang menjadi maksud Tuhan yang ditulis di situ. Itu sebenarnya renungan harian membantu Bapak Ibu bagi yang katanya nggak punya waktu untuk baca. Anda tiap hari nggak bisa lepas dari handphone, betul? Mosok saya handphone ditunjuk dulu. Baca firman, berapa menit sih? 5 menit sampai 10 menit, betul Bapak Ibu? Terus direnungkan firman itu. Kalau orang nggak pernah berubah dalam hidupnya dari dulu sekarang mungkin sampai mati nanti kayak gitu aja. Padahal dia statusnya pelayan Tuhan, apapun itu yang dia layani, dia orang paling sibuk, dia orang paling hebat, dia nggak pernah berubah kelihatan. Kalau orang ini nggak pernah baca firman. Baca pun firman Tuhan bukan sebagai transformasi, tetapi baca firman Tuhan hanya sebagai informasi. Nggak cukup sebagai informasi, harus mengubah sikap dan perilaku seseorang dimulai dari hidup yang sesuai dengan standar kebenaran Allah, dan standar kebenaran Allah itu hanya di firman Tuhan. Nggak ada lagi sudah. Dalam perspektif Alkitab Bapak Ibu, kebaikan secara moral dan kebenaran dalam hidup hubungan dengan Allah tidak dapat dipisahkan. Jadi sesuai Alkitab, kalau orang itu baik, seharusnya akarnya itu dia benar. Ini nggak bisa dilepaskan. Oh Pak Riko baik, tapi perilakunya nggak benar, nggak bisa. Pak Riko baik, berarti otomatis kelakuannya juga benar. Kita nggak bisa tutupi seperti orang duniawi. Orang duniawi biasa kelihatan baik, dia bisa ngasih kebaikan pada kita, tapi belum tentu dia memiliki hidup yang benar. Tapi kalau orang hidup benar di dalam Tuhan, dia pasti bisa melakukan yang namanya kebaikan. Karena firman Tuhan menuntun orang itu untuk hidup dalam integritas firman Tuhan. Karena kenapa? Karena saat dia membaca firman, merenungkan firman, dia sedang membangun hubungan
pribadi dengan Allah. Amin. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di gereja ini enggak ada. Dari dulu memang enggak ada. Enggak saya kasih. Karena saya tahu banyak informasi dan belum saya kasih. Ada yang namanya tim doa. Di gereja-gereja luar ada yang namanya pendoa, prayer. Saya enggak anti dengan itu. Tetapi yang saya lihat di gereja besar yang pernah saya tahu, tim doa ini belum menjamin hidup benar di hadapan Tuhan. Loh, kok bisa Pak? Jangan rame-rame. Antara tim doa bisa selingkuh. Ya kamarilah. Padahal tim doa, prayer. Seorang yang berdoa. Saat ibadah berdoa. Tidak melok pujian, tidak melok penyembahan, tidak melok firman. Dia hanya ada di ruangan khusus, dia berdoa. Di gereja dia berdoa, di luar dia berdosa. Ngerti maksud saya? Tim ini belum tentu mendengar dan melakukan firman. Anda berdoa tiap hari, enggak salah. Tidak salah, itu bagus dan benar. Tapi masalahnya apakah Anda baca firman? Karena orang yang membaca firman pasti mendapatkan perubahan dalam hidupnya. Karena dia berproses. Baca firman proses lagi. Baca firman diproses lagi. Dengar firman diproses lagi. Tidak bisa, tidak gitu. Jadi seseorang yang menerima dan melakukan firman akan mencerminkan kebaikan dan kebenaran dari hubungannya dengan Allah. Makanya saya katakan beberapa kali, dia sepertinya berdoa kepada Tuhan, tapi kok dia bisa berbuat jahat kepada orang lain. Lah yang dia katakan kepada Tuhan, yang dia samperin itu Tuhan, pertanyaannya Tuhan yang mana? Karena kalau Tuhan yang benar, maka hidupnya pasti benar. Amin. Ini kan orang kayak berbohong Bapak Ibu. Saya menyembah Tuhan yang benar, tapi hidup saya berantakan. Ini munafik namanya, betul nggak kira-kira? Saya menyembah Tuhan yang benar, seharusnya Tuhan yang benar, firman-Nya yang benar, mengubahkan hidup saya, supaya saya melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, amin. Kita nggak bisa munafik seperti ini. Sampai kapan kita munafik? Karena kalau kita sudah berhubungan dengan Tuhan, maka firman itu akan menjadi satu dengan hidup kita. Ibadah yang kedua, firman yang menjadi daging. Dia akan menjadi satu dengan kita. Dan melalui Yesus, manusia diberikan contoh sempurna tentang hidup yang benar dan hidup yang baik. Iman kepada Tuhan mengajak kita untuk mengikuti jejaknya. Sehingga transformasi rohani yang membawa pada hidup yang kudus sesuai dengan kehendak Allah dapat terwujud. Ingat ya tadi dikatakan firman Tuhan ini adalah memproses kita supaya hidup kita terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bisa jatuh enggak Pak dalam dosa? Bisa. Tapi karena firman Tuhan kita diangkat lagi. Kita diperbaharui lagi. Kita hidup mulai berjanji hidup benar lagi di hadapan Tuhan. Terus jatuh lagi bisa enggak Pak? Bisa. Namanya sebuah proses. Anak kecil. Ada Felix di sini, mana anaknya ya? Oh, lagi menikmati hadirat Tuhan di sebelah ya. Felix udah bisa jalan? Kadang jatuh. Apakah bisa anak kecil langsung pertama kali jalan terus dia nggak pernah jatuh kira-kira? Nggak bisa. Anak pertama kali jalan dia harus jatuh, dia harus duduk lagi, betul ya? Dia harus apa lagi ini? Merambat lagi. Namanya ini proses. 1 meter dia jatuh, 2 meter dia jatuh, terus 5 meter dia baru jatuh, terus 10 meter. Nah bayangkan kalau mbaknya ben 1 meter jatuh Bapak Ibu. Artinya apa? Nggak mungkin mbahnya atau papa mamanya ini 1 meter jatuh, 2 meter jatuh. Kenapa? Karena sudah memiliki struktur tubuh yang kuat. Jatuh kalau ada sesuatu saja, betul ya? Karena nggak lihat, karena terantuk batu. Tapi kalau anak kecil ya sering jatuh.
namanya masih proses. Sama dengan kita, kalau kita berproses setiap hari mendengar firman Tuhan, mungkin kita kelihatan tua, tapi sesungguhnya kita masih bayi rohani. Tahu bayi rohani Bapak Ibu? Ya, bayi rohani itu orang yang kalau nggak ngerti apa-apa masih oke. Tapi sudah lama ikut Yesus, puluhan tahun ikut Yesus, pola pikirnya, imannya seperti itu. Nggak kemana-mana, nggak bertumbuh. Kita harus dewasa rohani. Anak kecil itu selalu minta. Betul nggak? Felix terus minta kepada papa mamanya. Selama dia belum bekerja, anak-anak yang masih sekolah akan terus minta. Tapi bapak ibu yang sudah bekerja, terus minta apa terus memberi? Begitu pula kehidupan kita saat berdoa. Kalau kita hanya minta, artinya kita masih bayi rohani. Tapi kalau kita datang berdoa kepada Tuhan, aku mengagungkan Engkau, aku memuliakan Engkau, Anda sudah dewasa dalam rohani. Amin. Jadi kalau minta, ya masih bayi bagi saya. Pak, boleh nggak minta? Alkitab kan mengatakan boleh. Ya boleh. Tapi jangan tiap kali datang kita minta. Kita datang kepada Tuhan ini harus punya makna sampai kita harus punya makna yang benar. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya meminta tetapi mengagungkan Dia. Anak kita datang kepada kita, ngobrol dengan kita, itu karena apa kira-kira? Apa karena hanya butuh saja? Kalau Bapak Ibu diajak ngomong sama anaknya karena butuh saja, kebacut itu anak Bapak Ibu. Betul nggak kira-kira? Iki anakku iki ya, ben ketok, ben rene, tiap kali kesini hanya minta. Kalau ada butuhnya ngajak ngomong, kalau nggak ada butuhnya masuk kamar nggak mau ngomong. Kebacut itu. Kenapa? Karena seorang anak bisa ngomong dengan orang tuanya bukan karena anak itu hanya butuh saja, tetapi karena ada hubungan, betul? Dan hubungan ini yang perlu terus didewasakan di dalam iman kita. Karena firman Tuhan memimpin manusia kepada kebenaran melalui proses pertobatan dan pembaruan rohani yang pada gilirannya menghasilkan perilaku dan sikap yang mencerminkan kebaikan Allah. Dan dengan demikian firman Tuhan menjadi dasar membentuk manusia menjadi orang yang lebih benar dan lebih baik dalam hidupnya. Amin. Saya tidak terinspirasi oleh manusia. Saya terinspirasi oleh firman Tuhan. Ini yang sedang saya geluti. Sejak saya meneliti disertasi saya melihat ada begitu banyak platform digital yang berbahaya. Sama-sama katakan berbahaya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada seorang, saya ngomong sama istri saya, ada seseorang keluarga masih muda, belum punya anak, beberapa tahun, hidupnya adem ayem loh, jinawi. Istrinya nggak kerja karena memang suaminya yang cover semua. Setiap kali pagi istrinya ngantar suami kerja, iya sayang, Tuhan Yesus berkati kamu ya. Di dalam kerjaan Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dalam perjalanan. Bertahun-tahun keluarga ini harmonis. Tapi gara-gara waktu sang istri nganggur di rumah mulai scroll, dia melihat ada pendeta. Jika suamimu tidak memberikan semua uangnya, maka suamimu tidak mencintaimu. Istrinya mulai mikir, iya loh, gak semua uangnya suamiku dikasih. Padahal dulunya gak apa-apa sih, suamiku harus punya uang karena kalau ada apa-apa dia harus cover. Mosok ban bocor, istrinya harus datang untuk ngasih uang. Kan gak gitu Bapak Ibu, betul gak ya? Harus ada dana cadangan sedikit untuk suami keperluan perjalanan. Awalnya bertahun-tahun gak apa-apa, tapi karena ada pendeta yang motivator, kalau suamimu gini, maka suamimu itu kemungkinan besar akan selingkuh. Dia mulai mikir Bapak Ibu, kayaknya suamiku ini nyimpen sesuatu. Kedua, hari selanjutnya motivator bilang yang sama, pendeta ini, motivator ini ngomong yang berbeda Bapak Ibu. Orang yang sama tapi ngomongnya berbeda. Jika satu kali suamimu datang,
tapi dia nggak mencium kamu, artinya dia sudah nggak cinta sama kamu. Padahal kesepakatannya dulu, sayang, kamu datang mandi baru cium gitu ya. Dia mulai mikir, iya suamiku datang nggak nyium aku. Rupanya dia sudah mulai gak cinta. Gara-gara media digital seakan-akan baik, jadi merusak. Jangan terinspirasi oleh manusia, terinspirasilah oleh firman Tuhan. Amin. Banyak penyesatan yang Anda nggak tahu itu penyesatan sebenarnya di media digital. Banyak sekali. Dan belum ada platform yang untuk counter attack itu. Kemarin ngomong sama beberapa senior, nggak bisa Riko, karena ini gini-gini. Saya kukur-kukur akhirnya Bapak Ibu, aduh, ya apa ini? Jangan-jangan Bapak Ibu di situ bikin status dari pendeta, padahal itu pendeta motivator. Kelihatannya benar, tapi menjerumuskan. Jangan percaya kata manusia, percayalah firman Tuhan. Saya membawa Bapak Ibu untuk balik lagi ke firman Tuhan. Karena manusia bisa salah, tetapi firman Tuhan tidak pernah salah. Itu tantangan memang dalam dunia ini dan akan berkembang terus. Waduh, kalau mau jadi hamba Tuhan yang industri Bapak Ibu, waduh, segala cara akan dilakuin. Dan Bapak Ibu jangan ya, hati-hati ya, jangan sembarang copy paste itu, hal-hal yang seperti itu. Dipercaya, oh ini kan pendeta, belum tentu itu. Rumah tanggamu sudah baik-baik saja karena kamu mendengar suara orang, hancur. Mendengar motivator, hancur. Pekerjaan usaha sudah baik-baik saja, mendengar kata-kata motivator yang seperti itu, nggak berdasarkan firman Tuhan secara benar, hancur bisa. Karena segala sesuatu yang bukan berasal dari firman Tuhan akan musnah. Tapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Ini baru pembukaan firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi 45 menit lagi baru selesai. Saya angkat satu kisah. Aduh gak kena, kesuwen Pak. Oke, Yesus dan wanita Samaria. Kita baca sama-sama ya. Bapak Ibu bisa buka Yohanes 4. Sekarang ayat 3 dan 6. Bagi yang bisa baca, kelihatan sebelah sini boleh baca, sebelah sini. 2, 3. Ia pun Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah Yesus itu ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Terus kita baca sama-sama lagi, ayat selanjutnya 2, 3. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Pemberhentian Yesus di sumur itu bukanlah ketidaksengajaan. Kalau Bapak Ibu baca ayat 3-6 tadi. Bagi sisi wanita itu sebuah kebetulan, tapi bagi Yesus itu adalah sebuah kesengajaan. Memang Yesus lelah dan berhenti di dekat sumur. Tapi pertanyaannya, bisa nggak Yesus berhenti bukan di dekat sumur? Bisa, tempat itu luas. Betul ya kira-kira ya? Tempat itu luas, bisa dimanapun. Tapi Yesus berhenti di dekat sumur. Percayalah bahwa apa yang terjadi pada kita, itu bukan faktor kebetulan. Karena secara manusia kita ngomongnya kebetulan, tapi dari segi Allah, itu adalah kesengajaan yang Allah berikan kepada manusia. Amin. Contohnya, Bapak Ibu yang hadir ibadah hari ini bukan kebetulan. Bagi kita, ya kebetulan ya Pak ya, kita ketemu di gereja. Kalau Bapak Ibu bisa bertemu satu dengan yang lain, bisa mendengar suara Tuhan,
bisa mendengar firman Tuhan, bisa memuji, memuliakan nama Tuhan sama-sama, itu adalah faktor kesengajaan yang adalah rencana Tuhan atas hidup kita. Jadi, saat Bapak Ibu datang ke gereja, itu bukan hanya datang karena rutinitas, tapi itu memang rencana Allah. Amin Bapak Ibu. Kalau kita melihat kisah ini, saya teruskan dulu ya, ayat 7 dan ayat 9 yang kita sudah baca. Jadi ini ada sebuah fenomena antara kesengajaan dari sisi Yesus dan sebuah kebetulan dari sisi wanita. Yesus sengaja duduk di situ karena Yesus tahu bahwa di tengah hari akan ada wanita yang datang untuk menimba ilmu. Menimba air, puji Tuhan masih belum ngantuk. Namun bagi sang wanita, Yesus duduk di situ adalah sebuah apa Bapak Ibu? Kebetulan. Dia bertemu dengan Yesus itu adalah sebuah hal yang tidak disengaja. Karena seperti biasa-biasanya, jam 12 gak ada orang, betul ya? Karena siang hari dia datang untuk ngambil air supaya dia gak ditanyain orang. Nggak ditanyain nggak diomongin orang, karena orang zaman itu juga adalah orang-orang yang kepo, sama-sama katakan kepo. Lek ono tanggane metu doon nyang ndi iku. Nah, itu. Wanita Samaria ini mungkin kena mental health saat itu ya. Wis malas aku. Jam piro ya? Oh, iku mbok kono iku jam 11 lek tidur setengah rolas. Wis mlebu omah kabeh jam 12 aku metu. Gitu bahasanya Bapak Ibu. Karena dia takut untuk omongin, ditanya dan lain sebagainya. Wanita ini mungkin sudah mendeteksi, aku kepingin ke sumur, sudah di tengah perjalanan, ada cowok, ada laki-laki. Aduh, dia mulai mendeteksi dari jauh. Dia enggak kenal, dia asing nih orang, enggak pernah ada di sekitar situ. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan sangat mengerti keadaan wanita tersebut. Makanya Yesus sengaja duduk di sumur situ dan menanti wanita dan memulai pembicaraan. Pembicaranya Yesus gak langsung to the point Bapak Ibu. Karena sesuatu yang to the point sensitif bagi wanita ini. Kenapa sensitif? Karena kelihatan jam 12 dia baru keluar rumah untuk menimba air. Dia nggak mau, karena kalau dia menimba air jam 8, jam 9, nah waksa, siapa mana Bapak Ibu? Mar'ah, nah gitu-gitu lah Bapak Ibu ya. Iya, bukan Mbok Tun ya, Mbok Siti, ya. Itu masih kumpul itu. Sensitif, dia nggak mau, dan Yesus tahu. Saat Yesus ngajak ngomong nggak langsung to the point. Yesus cuma ngomong, memulai pembicaraan dengan meminta air. Sekali lagi, wanita itu tahu Yesus bukan orang Samaria. Dan dari gelagatnya ngomong, dari mungkin cukurane, gantenge gitu Bapak Ibu. Yesus bukan orang Samaria. Enggak ada orang Samaria yang seganteng ini. Sama seperti saya sering digitukan orang. Bapak asli Pandaan, asli Pak. Asli Duren Sewu, made in Duren Sewu Pak. Ini ya ada tulisannya Pak. Kenapa? Gak cocok ke wong Pandaan Pak. Loh, saya ini kelahiran Jerman asli ini Pak. Jejere, cuma jejere Darman loh ya buka. Gak cocok. Ini bukan orang Samaria ini. Ini pasti bukan orang Samaria. Dan wanita itu ngomong, kenapa kamu minta minum kepadaku? Karena aku seorang Samaria. Karena orang Yahudi itu darahnya murni, tidak tercampur dengan perkawinan dan hal yang lain. Tapi orang Samaria itu sudah kawin campur dengan darah yang bukan darah Yahudi. Jadi bagi orang Yahudi, lihat orang Samaria gini, gak murni itu asli orang Yahudi, karena mereka sudah kawin campur. Tapi bagi orang Yahudi, mereka kekeh dan mereka bisa bilang bahwa kami memiliki darah Yahudi yang murni. Singkat cerita Bapak Ibu, langsung saya bypass ya di ayat 10 sampai 12. Kita baca sama-sama, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya,
dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Kita lihat ini Bapak Ibu, ada perbedaan sudut pandang. Yesus ngomong seperti itu dengan maksud apa, tetapi wanitanya mengartikan hal yang lain. Betul ya Bapak Ibu ya? Yesus ngomong tentang air hidup, ya dirinya, tetapi wanita itu berkata, Tuhan, engkau nggak punya timba dan sumur ini sangat dalam, dari mana engkau dapat air hidup itu? Ada perbedaan sudut pandang. Ini biasa Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu dengar firman Tuhan yang diucapkan oleh para pengkhotbah, Bapak Ibu pasti ada perbedaan sudut pandang. Karena dari dulu Bapak Ibu kenal Tuhan, ada doktrin yang sudah nancep di sini. Dan saat ada doktrin baru, Bapak Ibu mulai bingung. Enggak kayaknya ini. Enggak kayak gitu. Dulu itu aku diajarnya enggak kayak gitu. Apalagi yang sudah sekolah Alkitab. Berbeda sekolah Alkitab, berbeda tafsiran. Enggak, ini enggak benar. Yang benar kayak gini. Nah ini sama dengan orang Samaria, wanita Samaria saat dengar dan melihat Yesus berbicara. Yesus ngomongnya apa, maksudnya apa, tapi wanita Samaria nangkepnya bagaimana. Kenapa seperti itu? Karena wanita Samaria belum mengenal betul dan belum mengalami siapa Yesus. Sampai kapanpun orang yang belum mengenal betul dan mengalami siapa Yesus, dia pasti akan banyak perdebatan. Nanti kita lihat. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi dari sumur. Tetapi barang siapa minum yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu, mulai ngeh Bapak Ibu, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi untuk menimba air. Udah mulai ngeh apa yang dimaksud Tuhan, tetapi masih salah poinnya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Yesus ngomong tentang dirinya, kamu gak akan haus. Itu arti dalam kehidupanmu bukan secara jasmani tetapi rohani. Tapi wanita itu malah mikir gini, Tuhan, aku butuh air itu ben aku gak kesini lagi. Dan aku gak usah jam 12 siang-siang kepanasan. Dan aku gak usah ketemu mar'ah. Terus apa lagi tadi ya? Ya waksa dan tonggo-tonggo itu wis aman aku Tuhan. Ingat ini. Masih ada perbedaan. Karena dia belum mengalami betul siapa Yesus. Yesus menjabarkan tentang air yang adalah dirinya. Tapi wanita itu belum memahami apa yang Yesus maksud. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Ayat 16, 18, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu. Ini langsung masuk to the point. Dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu, dan hal ini engkau berkata benar. Tahu nggak kenapa wanita ini tidak mau keluar dari pagi hari kecuali jam 12? Karena ada kemungkinan tonggo-tonggone iku bojone melok DE, bahasane gitu Bapak Ibu. Ngerti ya Bapak Ibu? Tak enteni iku yo. Lek metu. Yesus langsung to the point. Pergi, panggil suamimu, datang ke sini. Dari sini Yesus langsung menembak inti dari permasalahan sang wanita. Bukan Yesus gak menembak pengertiannya yang salah. No. Yesus tidak salah kamu. Keliru. Air yang tak maksud bukan itu. Kamu nih. Gak gitu Yesus. Karena tujuan Yesus bukan merombak di pikirannya yang salah tadi.
pengertiannya, tapi Yesus langsung mau menuju kepada kehidupannya yang dia sembunyikan. Artinya apa? Ada kemungkinan bertahun-tahun wanita ini memiliki dosa dan memiliki keterikatan. Dan Yesus langsung mau bereskan itu. Dia tutup-tutup, dia tidak mau orang sentuh, dia nggak mau ngomong sama orang karena dia takut, dia tutup-tutup, dia rapat-rapat tutup ini Bapak Ibu. Tapi Yesus langsung datang. 2 kali pertanyaan dan 1 kali perintah. Panggil suamimu. Dan luar biasanya wanita ini membuka hati. Dan dia berkata, aku tidak punya suami. Yesus tidak ngejar pengertiannya. Yesus tidak ngejar penafsirannya. Yang Yesus kejar keterikatan dosanya. Amin. Mungkin kalau dibuat debat bisa panjang. Yesus gak mau itu. Langsung to the point, tes. Dan wanita ini yang awalnya tertutup, dia langsung ngomong, aku tidak punya suami. Sampai kapanpun tidak akan terjadi perubahan kalau kita tidak buka hati dan minta ampun sama Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari mentransformasi kita, memproses kita supaya kita buka hati, buka pikiran, dan kita mengaku segala dosa kita. Di situ Tuhan akan mengubahkan kita. Wow. Dan selanjutnya dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Ini baru ngomong Mesias akhirnya. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, sama-sama katakan 2, 3. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Perlu yang namanya hati dan pikiran yang terbuka. Kalau wanita ini tidak pernah ngaku, nggak pernah mengiyakan perkataan Yesus tadi, dan nggak mau terbuka pikirannya dengan perkataan Yesus yang adalah firman, maka tidak akan pernah terjadi perubahan dalam hidup. Contoh siapa? Orang ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, yang sering berada di sekeliling Yesus saat Yesus ada di muka umum, karena mereka mau mendebat Yesus. Lihat, mereka punya pikiran sendiri, mereka kepingin dengar Yesus, tapi mereka tidak mau berubah. Orang seperti ini tidak akan pernah berubah dalam hidupnya, betul? Tapi orang yang buka hati, buka pikiran, yang mereka mau ditegur oleh firman Tuhan, oleh Yesus, dan mau didandani, mereka yang dapatkan perubahan. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau engkau nggak mau buka diri, buka hati, engkau akan terus di situ selama-lamanya. Sampai Yesus menghardik pun, orang Taurat, Farisi, Saduki tidak pernah berubah. Sampai dihardik seperti itu pun. Wow, firman Tuhan dari lembut sampai keras. Dari yang ngomong shalom, sampai yang ngomong kayak preman kayak saya kayak gini. Lek dasarnya nggak mau membuka hati, nggak akan pernah berubah hidupnya. Dan wanita Samaria ini buka hati, buka pikiran, dan mengakui kesalahannya. Kita mau selesai. Ayat 27-30, sama-sama kita katakan 2, 3. Stop, Ibu, stop. Ya, ini firman Tuhan yang mengubahkan kita. Amin. Sama-sama 2, 3. Pada waktu itu bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau hendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?
Maka mereka pun pergi ke kota lalu datang kepada Yesus. Tahu firman saja belum cukup. Kita harus memahami dan melakukan firman itu. Amin. Kenapa saya katakan ini? Karena murid-murid 3,5 tahun dengan Yesus, mereka tidak ada perubahan radikal kecuali Yohanes. Yohanes itu perubahannya radikal. Yang lain masih ya kadang percaya, kadang enggak, kadang mokong, kadang enggak. Yohanes itu beberapa waktu langsung berubah, langsung lemes dia. Wow, mengagumi Yesus banget. Yang lain dengar firman, ikut Yesus kemana-mana. Makan bersama, tidur juga bersama, jalan bersama. Tidak ada perubahan. Artinya apa? Belum cukup kalau Anda hanya dengar tanpa melakukan. Dengar dulu, buka hati, buka pikiran, lakukan firman Tuhan. Kalau engkau menolak firman Tuhan, aku malas aku gak mau dengar. Di situ titikmu tidak akan pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Saya belajar mendengar siapapun yang khotbah. Nanti ke depan, beberapa bulan ke depan, anak youth teens yang akan mulai saya ajari khotbah. Apakah mereka akan sesuai dengan apa yang saya mau? Belum. Tapi mau saya dengar mereka. Yang di Komsel, setiap kali kesaksian, apakah sesuai dengan tujuan saya? Belum. Tapi saya dengar dan saya dapat sesuatu. Amin. Kuncinya di situ. Buka hati, buka pikiran untuk menerima firman Tuhan. Kalau enggak, Anda tutup semua, engkau enggak akan pernah berubah. Seterusnya enggak akan pernah berubah sampai kapanpun. Orang yang sulit berubah adalah orang yang pintar. Maka jadi orang bodoh. Orang yang sulit berubah itu orang yang pintar Bapak Ibu. Yang menyebut dirinya pintar. Ada yang bisa ngomongi orang pintar Bapak Ibu? Bisa ngomongi orang pintar? Saya tuh wegah ngomongi orang pintar itu. Apalagi ngeyel. Betul enggak? Males. Ababku eman bahasa Jawanya gitu Bapak Ibu. Nah aku. Kenapa? Mending saya ngajarin orang yang rendah hati. Orang yang Pak saya butuh diajar, Pak saya mau belajar. Oh ya sama-sama yuk belajar. Daripada yang malas saya. Orang Farisi, Taurat, Saduki ini orang-orang pintar Bapak Ibu. Orang yang merasa sok. Dan orang-orang seperti ini gak pernah berubah. Wanita Samaria. Wow. Langsung masuk dosanya. Tes. Dia terbuka dengan Tuhan. Dan dia luar biasa hidupnya. Membawa Alkitab kemana-mana bukanlah jaminan kita dapat berubah. Bapak Ibu bawa Alkitab, yang mall bawa Alkitab, yang sawah bawa Alkitab, yang kantor bawa Alkitab. Berubah kira-kira? Kenapa? Digawok tok tapi gak di. Lah itu. Ngerti maksud saya? Ben ketok rohani. Apa bedanya engkau dengan ahli Taurat, orang Farisi? Mana-mana bawa Alkitab di kantor. Ono meja sitoke Alkitab, sitoke Undang-Undang 45, apa mana Bapak Ibu? Wah, dijejer wapi. Dek rumah Alkitab dielus-elus tok. Ini firman Tuhan. Wow, diberseni. Ini firman Tuhan. Dari Alkitab gak tahu mbak buka aku. Gak pernah mbak baca aku. Sudah dipermudah oleh Tuhan, ada aplikasi. Jujur. Yang membaca renungan harian, apakah masih ada yang tidak membaca pasalnya? Ono sih Pak. Yang penting kan aku baca punya Pak Riko. Loh, itu kan kata-katanya kan cuma intisari saja. Itu bukan firman Tuhan, itu firman Pak Riko itu. Itu bisa salah itu. Tapi firman Tuhan adalah pasal di mana saya tunjukkan bacaan firman Tuhan hari ini baca itu. Tadi kata Yusuf sama Yakub. Kita kan masih ada di Yusuf dan Yakub, betul ya? Yakub seri Sabtu kemarin sudah mati belum? Belum, wis kurang 5 watt. Besok dia mati Bapak Ibu. Iya besok. Besok kalau nggak lusa Yakub mati. Pasal kedua, kan sudah mau pasal 50 kan terakhir pasal 50. Baca firman, alurnya kita ngerti. Enggak jaminan Anda ada aplikasi di handphone, Alkitab versi King James, versi Jawa, apa lagi? Versi apa lagi Bapak Ibu?
Suriname, versi kakean. Satu versi Alkitab gak dibaca, malaikat godek-godek. Oh, boy kakean versi ini. Moro versi dirinya sendiri lama-lama. Angel. Yang membawa perubahan hidup adalah saat kita membaca firman. Saat kita terbuka, firman itu kita dengar, kita lihat dan kita renungkan. Ayat terakhir, pemain musik bisa masuk. Kita baca sama-sama, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan wanita tadi yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada Yesus supaya Yesus tinggal pada mereka. Dan Yesus pun tinggal di situ berapa hari? 2 hari. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan. Kami percaya karena kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia adalah juru selamat dunia. Wanita Samaria ini bukan pengkhotbah. Dia bukan sales yang pintar cuap-cuap, dia bukan pengajar. Kenapa wanita Samaria bisa seperti itu? Karena wanita Samaria berubah hidupnya. Dan perubahan hidupnya membawa banyak orang yang mungkin tadi golongannya waksa, golongannya wak lakip dan lain-lain. Sing lihat wanita Samaria ini godek-godek males. Mulai, temen tak. Iya tak, aku tak melok yo. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Kalau kita berubah, kita akan membawa jiwa banyak kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Kenapa pasanganku gak berubah? Kenapa orang tuaku, saudaraku gak berubah? Tuhan gak menuntut perubahan orang lain. Tuhan menuntut perubahanmu. Kalau engkau berubah, engkau akan bisa membawa mereka datang kepadaku. Tuhan. Amin. Jangan ubah mereka. Firmanku yang mengubah mereka. Yang setuju katakan amin. Kalau lihat orang tuanya bertengkar, lihat suami istri bertengkar, anak bertengkar, yang salah bukan hanya yang bertengkar, tapi mungkin ada kesalahan dalam dirimu. Engkau sembunyi, engkau gak mau diutek-utek itu. Makanya engkau sensitif kalau dengar firman Tuhan. Dengar perkataan orang sensitif, mangkel aku. Kemana firman nyindir aku ini? Sensitif, gak akan pernah berubah. Pada saat engkau berubah dan engkau menceritakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan, orang yang melihat perubahanmu, mereka akan mendatangi Yesus dan mereka juga akan menikmati perubahan yang sama. Amin. Jadi stop untuk nuntut orang berubah. Mulai start untuk lakukan perubahan kepada diri sendiri. Amin. Kalau enggak, selama-lamanya wanita Samaria akan dibenci oleh sekelilingnya. Saya berharap firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.